pendekatan. Nah, di sini perbicaraannya adalah klasifikasi dan prediksi. Tentunya berbicara tentang klasifikasi dan prediksi, sudah pernah diantarkan bahwa klasifikasi berarti punya kelas gitu ya. Pada saat prediksi pun dia sudah punya kelas. Nah, di sini tadi di pendekatan data mining itu kita menggunakan algoritma yang ada di machine learning, yaitu supervised dan unsupervised gitu ya. Ditambah lagi nanti dengan asosiasi. Nah, perbedaannya adalah seperti apa? Perbedaannya yang paling jelas itu tentunya untuk supervise berarti memiliki kelas, memiliki label, memiliki tipe, memiliki kategori, seperti itu. Nah, di sini sudah jelas kategorinya. Jadi kalau Anda punya dataset, kategorinya terlihat, oh ada yang lingkaran biru, oh ada yang X merah, tentunya kita bisa mengklasifikasikan, mengkelaskan gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kesamaannya. Oh iya, ini adalah X merah berarti satu kelas karena dia sudah punya label. Oh, yang lingkaran biru berarti ini satu kelas, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau berbicara unsupervised? Terlihat jelas bahwa di sini belum ada kelasnya. Maka pada saat berbicara unsupervised berarti tidak punya label, tidak punya kelas, kita perlu mengelompokkan, kita perlu mengklasterkan berdasarkan kedekatannya. Yang pertama bisa jadi kedekatan jarak. Jadi yang paling bertetangga itu yang dikatakan satu klaster. Atau nanti tergantung dari similarity-nya, kemiripan, misalnya seperti itu ya, kemiripan. Entah itu perkemiripan berdasarkan warna, gitu ya. Oh, di sini ada yang biru, berarti berdasarkan biru, gitu ya. Oh, ini ada yang merah-merah. Nah, itu tergantung dari nanti apa yang akan diambilnya, gitu ya. Rataannya menggunakan apa, seperti itu. Oh, menggunakan warna berarti dikelompokkan berdasarkan warna. Berdasarkan bentuk, berdasarkan tetangga ke tetangga. Maka pendekatan ini yang perlu kita pahami untuk mengimplementasikan tadi yang dinamakan dengan bagaimana kita mengolah datasetnya, seperti itu ya. Jadi di awal dihantarkan adalah, oh ini jenis datasetnya, berarti praprosesnya seperti apa. Next, kali ini kita akan membahas tentang algoritmanya, yaitu ini merupakan beberapa pendekatan dari machine learning gitu ya. Nah, secara rinci di sini data latih mengandung label kelas. Jadi dia punya label, tadi punya kelas, punya kategori, seperti itu ya. Maka yang kedua adalah berbicara supervised learning, ini biasanya yang dinamakan dengan adanya data pembelajaran dari guru atau adanya pembagian data latih dan data training, seperti itu. Jadi sebelum kita bangun model, kita buat dulu pemodelannya menggunakan data latih atau data training. Next, baru menggunakan data testing, data diklasifikasikan menggunakan model tadi, gitu ya. Nah, kebalikannya kalau berbicara unsupervised, dia nggak punya, karena tadi nggak punya label, berarti di sini tidak ada data pelatihan, jadi langsung aja, gitu ya. Jadi kalau berbicara pembelajaran tanpa guru, gitu. Langsung dikelompokkan, diklasterkan berdasarkan pemiripannya apa, seperti itu. Nanti akan jelas terpisah pemisahannya berdasarkan kemiripan tadi yang diambil, seperti itu. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau Anda punya dataset gitu inputannya, nah tentunya di sini di training. Jadi kita buat model itu di training dulu gitu ya. Oh, ini sudah berbentuk nih modelnya. Nanti next baru kita uji seperti itu. Ini berbicara supervised. Bagaimana dengan unsupervised? Nah, nanti kalau berbicara unsupervised, tentunya ininya yang menjadi tidak ada, tahapan di sininya yang tidak ada. Jadi dia langsung implementasi menggunakan algoritmanya di sini. Ini menggunakan algoritma atau pendekatannya seperti itu. Baru riset. Kalau di supervise dia dibuat dulu modelnya. Setelah buat model, oh ada data ujinya, baru diujikan. Seperti itu perbedaannya. Nah, pada saat berbicara tentang data latih dan data training, tentunya nanti ada metodenya gitu ya. Kita lihat proportion dan metode pembagiannya. Bagaimana kita punya 1000 data, berapa persen yang kita gunakan untuk data latih, berapa persen yang kita gunakan untuk data training, seperti itu ya. Nah, sekarang kaitannya, kalau klasifikasi itu pasti dekatnya dengan prediksi, karena biasanya prediksi juga punya kelas, gitu kan ya. Nah, ini berbicaranya di beberapa buku, mau di buku luar atau buku di Indonesia sama. Pembahasan klasifikasi pasti tidak jauh dengan data dengan prediksi. Maka di sini apa itu klasifikasi, apa itu prediksi, gitu ya. Karena sama-sama punya kelas dua-duanya. Nah, kalau berbicara klasifikasi, tentunya di sini juga isiannya sebetulnya memprediksi juga. Kelasnya adalah suatu item gitu ya.
Jadi kita sudah tahu, kemudian dikelompokkan. Nah, kalau berbicara prediksi, yang belum jelas nilainya, seperti itu. Tapi dia punya label. Kalau ini berdasarkan pelatihan yang digunakan mengklasifikasi, nah ini tadi, karena belum ada nilainya, kita prediksi, seperti itu. Contohnya, aplikasi persetujuan kredit. Nah, ini kan sebetulnya kita kelompokkan dulu, ya bisa jadi diprediksi gitu ya. Oh, ini peminjaman di banknya dia boleh berapa berdasarkan penghasilan, misalnya berdasarkan kepemilikan rumah, berdasarkan kepemilikan kendaraan, tentunya akan berbeda gitu kan ya. Ini di bank sudah banyak digunakan. Oh, maka pada saat Anda mau melakukan peminjaman, Anda bisa diprediksi, ditanya dulu penghasilan per bulan berapa, income yang memang tetap berapa, kemudian income yang memang dari luar berapa atau tidak tetap, kemudian harta benda yang dimiliki. Jadi si bank itu bisa memprediksi, oh peminjaman Anda bisa sekian, seperti itu ya. Diagnosa penyakit sama. Nah, berbicara diagnosa penyakit, ini banyak sistem pakar yang digunakan. Ini sebetulnya kan memprediksi ya, ada beberapa kemarin yang coba membuat aplikasi untuk mendeteksi virus corona misalnya seperti itu. Nah, tentunya dimasukkan dulu kriterianya. Jadi kita harus punya dulu labelnya. Labelnya misalnya reaktif, non-reaktif. Nah, pada saat berbicara reaktif dan non-reaktif, tetap kan nantinya positif dan negatif seperti itu ya. Maka tentunya di list dulu parameternya gitu ya. Mana pada saat berbicara parameter kita akan tentukan dari atribut-atributnya kita tahu, oh gejalanya panas, antara sekian ke sekian, antara sekian ke sekian, seperti itu ya. Maka di awal kan kita cek, oh datasetnya ini berdasarkan interval ya Bu, iya, itu bisa menggunakan untuk nanti kita mendiagnosa. Jadi kalau A masuk kemana, kalau B masuk kemana, kita lihat gitu ya, pengondisiannya seperti apa. Target marketing, nah ini juga sama, kita bisa memprediksi juga gitu ya. Nah pada saat berbicara bagaimana kalau contoh klasifikasi, kalau klasifikasi biasanya kan target marketingnya ke bonus ya, yang dikelompokkan nih, yang lebih dari sekian masuk ke A, yang lebih dari sekian masuk ke B, yang misalnya selain itu masuk ke C. Sama target marketing juga kita bisa prediksi untuk produksi nantinya gitu ya. Di mana pada saat berbicara, oh ya bulan ini penjualan adalah 1000 produk, minggu depan ternyata 700 produk, minggu depannya ternyata 300 produk. Berarti kan kita bisa prediksi ya, akan minggu keempat itu akan produksi berapa, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu tentunya kita harus lihat, oh ini klasifikasi, ini prediksi, seperti itu. Nah, ini berbicara beberapa contoh nanti view yang ada di aplikasi gitu ya. Berbicara data numerikal, kemudian ini prediksi gitu ya, kategori berdasarkan data yang jenisnya adalah kategori. Ini nanti view-nya diharapkan seperti ini, dari data yang sudah Anda ambil, sudah ada crawling, sudah ada bersihkan, kemudian nanti view-nya diharapkan seperti ini gitu ya. Bagaimana yang masuk ke warna biru, bagaimana yang masuk ke warna merah. Ini kan dia pakai rentan ya, profitnya seperti apa. Jadi orang lebih memahami pada saat berbicara, oh iya betul kita pakai sistem mendukung keputusan, kita menggunakan sistem rekomendasi berdasarkan view-view yang memang nanti bisa dipahami oleh orang awam gitu ya. Oh ini maksudnya merah ini, oh maksudnya hijau seperti ini gitu ya. Ini harapannya adalah view nanti next pada saat Anda sudah selesai. Nah, berbicara algoritma, di sini banyak sekali. Tadi kan supervised dan unsupervised. Maka kita ambil yang supervised dulu gitu ya. Ada naive bias, ada KNN, kemudian ada C45 atau decision tree, ada ID3, itu juga decision tree. Nanti random forest. Jadi berbicara decision tree, ya tree pohon gitu ya. Nanti ada lagi random forest, berarti pohon itu berada di hutan gitu kan ya. Berarti banyak kita random decision tree-nya seperti apa. Jadi tentunya beberapa algoritma dikembangkan gitu ya dengan istilah-istilah. Kemudian ada linear discriminant analysis, ada neural network dan banyak lagi. Kali ini kita akan membahas klasifikasi, mungkin nanti kita akan bahas hari ini 2. Kalau selesai next kita bisa 2 lagi algoritma seperti itu. Nah, di sini yang perlu dipahami adalah beberapa algoritma ini bisa menjadi modal Anda nanti untuk penelitian. Entah itu untuk kerja praktek, tapi lebih banyak mungkin untuk skripsi, seperti itu ya. Nah, ini kita berada di posisi 2 yaitu klasifikasi. Nanti untuk prediksi kita juga bisa gunakan neural network dan linear regresinya seperti apa. Nah, support vector biasanya yang banyak digunakan, tapi nanti harus ada yang dioptimasi menggunakan PSO. Ini berdasarkan prediksi dan ramalan. Bisa memprediksi beberapa program pemerintah nih berhasil nggak gitu ya. Kita bisa menggunakan prediksinya menggunakan SVM dan yang lainnya seperti itu. Di sini beberapa contoh yang sudah banyak digunakan.
prediksi sel tumor jinak atau ganas, ini sudah ada aplikasinya. Mengklasifikasikan tweet, ini juga sudah ada gitu ya. Saya pernah melakukan penelitian ini berdasarkan yaitu program pemerintah Dinas Sosial, bagaimana programnya sampai atau tidak berdasarkan tweet dari Twitter seperti itu. Itu zaman 2015 sampai 16. Masih jarang? Iya, tentunya jarang. Pada saat saya mengambil data 10.000, ternyata yang ada cuma 7.000 sekian seperti itu. Dan itu pun masih banyak yang duplikat. Mengklasifikasi transaksi kartu kredit yang sah atau tidak. Sekarang banyak sekali orang yang ditawari beli kartu kredit gitu ya. Tentunya itu harus kita cek dulu kan, transaksinya mana sih. Jadi kalau kita melakukan transaksi baik kartu kredit, tentunya ini bisa dicek juga transaksi tersebut, diklasifikasikan mana yang memang sah, mana yang tidak. Karena kan tentunya perlu notifikasi dan yang lainnya gitu ya, verifikasi dari penggunanya. Mengklasifikasikan struktur protein berdasarkan sebagai alpha helix atau beta sheet atau random coil, atau yang sekarang ini adalah kita sedang mencari obat untuk COVID-19. Tentunya itu struktur protein atau si struktur coronanya kan di sequence dulu seperti apa. Maka muncullah si vaksin itu untuk mengetahui, oh virus ini selnya seperti ini, kemudian nanti dia bisa dilemahkan untuk nanti seperti apa di prosesnya. Itu kan di-scan dulu gitu ya. Kemudian banyak sekali beberapa yang bioinformatik mengelolanya adalah bagaimana nih kita menghasilkan sesuatu yang baru gitu ya. Istilahnya mungkin kalau Anda sering mendengar ada mutasi gitu ya. Beberapa ini sudah banyak tumbuhan yang dimutasi. Sebetulnya seperti itu ya. Itu apakah melalui klasifikasi? Ya, diklasifikasikan dulu. Strukturnya di-generate dulu gitu ya. Maka Anda kalau masuk ke bioinformatik ketemu ya dengan yang namanya ACTGT. Itu adalah sequence DNA, mau di manusia, mau di hewan, mau di tumbuhan seperti itu. Di-sequence-kan itu menggunakan ya tentunya harus bantuan teknologi informasi juga gitu. Karena kan sequence itu merunning jumlah DNA yang tidak sedikit supaya nanti diklasifikasikan. Oh, ini sel yang memang nanti kelasnya akan masuk ke warna. Oh, ini ke rasa. Oh, ini ke biji dan yang lainnya seperti itu gitu ya. Tentunya kalau percobaan biasa, ya bisa saja gitu ya, kita coba-coba. Tapi kemungkinannya kita harus mengulang berulang kali. Tapi kalau dengan menggunakan IT, data mining, tentunya kan kita generate kombinasinya komputer yang melakukan kan, seperti itu ya. Yang penting sudah diberi kelas masing-masing. Kategorisasi berita dalam finance, cuaca, entertainment, sport. Sebetulnya kita bisa mengolah data dari website, bisa. Jadi nanti isinya, kalau websitenya adalah tentang pemerintah, sebetulnya itu bisa kita kelompokkan. Apa yang diposting oleh pemerintah, misalnya pemerintah daerah A, itu bisa kita kelompokkan. Oh, hari ini finance-nya yang di-share 1. Tentang kesehatannya 2. Oh, tentang entertainment-nya 1. Itu tentunya bisa diklasifikasikan. Karena berbicara kita akan mempublish sebuah informasi, sebuah berita di website, itu kan dia punya clue-cluenya, seperti itu ya. Kita bisa ambil kata kuncinya. Dan banyak lagi. Ini yang sudah sering digunakan untuk contoh klasifikasi. Nah, yang jadi pembicaraan adalah pasti pada saat berbicara klasifikasi, apa, mengapa, dan bagaimana, gitu ya. Tentunya apa yang mau kita klasifikasi, gitu ya. Kemudian mengapa kita harus mengklasifikasi tersebut? Ya caranya bagaimana? Ini yang menjadi biasanya harus Anda pahami dari role ini dulu, seperti itu ya. Apa? Jadi tentunya berbicaranya adalah objek yang harus kita pahami, gitu ya. Mengapanya? Ya tentunya, oh ini dianggap penting datanya, seperti itu ya, sehingga kita harus menggunakan klasifikasi dalam jumlah data yang besar. How, bagaimana? Tentunya pada saat berbicara bagaimana, ini banyak role-role-nya. Oh, dari Twitter diambillah data setnya gitu ya, di crawling dengan kata kunci. Saya ambil data 1 Januari sampai dengan misalnya 1 September 2021. Nah, setelah diambil kemudian nanti saya bersihkan. How ini harus kita pahami dari mulai awal sampai nanti outputnya seperti apa. Maka tadi ditampilkan beberapa view supaya orang paham, oh ini ranknya sekian ke sekian, itu warna merah itu artinya ini. Seperti itu. Sama, nanti pun harapannya adalah Anda membangun sebuah aplikasi di data mining tentunya harus sampai dengan output supaya bisa disampaikan informasinya. Menjawab hal-hal 3 ini, seperti itu. Tentunya di sini berbicara tentang proses menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data
dengan tujuan mendapatkan memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Ini adalah tentunya nanti kita bisa tahu gitu ya. Oh, ini ada kelasnya A dan B. Saya punya data baru, mau diprediksi nih masuk A atau B, gitu ya. Kemudian bisa juga jadi aturan seperti di decision tree. If misalnya nilai IPK kurang dari 3 dia masuk ke A. Antara 3 sama dengan 3,5 masuk B. Yang masuk C adalah lebih besar dari 3. Itu kan if else ya. Jika A maka B. Jika B maka C. Nah, itu tentunya bisa kita gunakan. Makanya di sini contohnya tadi decision tree. Ada juga tentunya neural network juga sama seperti itu ya. Nah, ini yang tadi disampaikan bahwa berbicara kita tidak akan lepas kalau berbicara klasifikasi dari fase learning dan fase test. Di mana kita harus memilah dulu datasetnya. Berapa yang mau dimasukkan menjadi data latih atau data pembelajaran atau data learning-nya atau training-nya, kemudian data testing-nya. Gitu ya. Tentunya pada saat berbicara kita akan mengelola data tersebut untuk dijadikan model, yang harus diperhatikan adalah, nah, bila akurasinya mencukupi model, ini dapat dipakai nantinya untuk prediksi yang belum diketahui. Jadi kenapa kita harus membuat fase learning atau tadi diuji dengan data training? Karena kita bisa tahu dulu, oh saya punya data nih, tadi digunakannya adalah 500 data set. Kemudian setelah saya lakukan training di dalam fase learning tadi, ternyata akurasinya hanya 50%. Berarti kan itu di bawah standar, sedangkan standar internasional untuk berbicara tentang akurasi itu adalah standarnya 70%. Jika 70% itu dikatakan untuk akurasi yang bagus, di bawah itu kurang bagus, seperti itu ya. Nah, itu bisa menjadi pembelajaran. Oh, jika prosesnya, jika datanya belum pernah ada yang melakukan penelitian, is okay. Nanti akan dimasukkan ke tahap pengujian. Apakah dengan data uji juga sama? Seperti itu, gitu ya. Oh, ternyata sama, ya udah dia keluarkanlah hasilnya. Ini masih kurang akurasinya, berarti harus tahapan apa yang diperbaiki. Bisa juga yang kedua, pada saat berbicara fase learning, Anda gunakan di data training tadi, misalnya, oh 50%. Saya akan coba pra-proses lagi. Nah, makanya pada saat berbicara, kita kan latihan dulu gitu ya. Sama seperti Anda kalau misalnya ujian, nih, ujian 1, ujian 2. Di ujian 1 itu Anda tidak lulus, pasti logikanya adalah Anda belajar dulu, gitu kan ya. Mana nih yang kurang? Kayaknya di bagian ini nih. Sama untuk data training atau fase learning ini, pada saat akurasinya kurang, berarti kan di sini diharapkan apa yang harus diperbaiki. Apakah ada praproses yang salah, ada yang kurang, seperti itu ya. Jadi di pemodelan ini supaya mengetahui. Next, kalau kurang berarti kita bisa latih dulu kan. Makanya tadi berbelanjaran dengan guru. Ya Anda dilatih dulu sampai bisa gitu, baru next di testing gitu, sama untuk data pun. Karakteristiknya tentunya tadi udah punya label, jadi kita bisa lebih mudah gitu ya. Maka banyak sekali berbicaranya kalau klasifikasi optimasi, tadi prediksi dengan optimasi gitu ya. SPM dioptimasi dengan PSO gitu ya. Kemudian neural network dioptimasi dengan algoritma genetika. Itu karena di awal sudah ditemukan, ternyata pada fase learning ini ditemukan kurang. Kan namanya juga baru pemodelan kan gitu ya, belum pengujian. Maka model yang sudah dibentuk tersebut nanti tentunya next diuji untuk dengan harapan apa? Dengan harapan menghasilkan akurasi yang lebih baik seperti itu. Nah, ini berbicara tentang klasifikasi fase learning atau diuji dengan data latih, kemudian dengan data training. Penggunaan model untuk mengklasifikasikan objek yang selanjutnya atau yang belum diketahui. Nah, ini tadi, ini bisa bicaranya adalah, kita juga makanya tadi berbicaranya adalah bisa menggunakan prediksi gitu ya. Penghitungan akurasi, di sini label test setnya, jadi kita kan melakukan uji data gitu ya, uji data atau testing, sebenarnya akan dibandingkan dengan hasil pelabelan test set dari penggunaan model. Jadi kita bandingkan dengan yang sudah ada. Kan logikanya, ini tabelnya sudah ada gitu ya, kita masukkan data baru untuk diuji, ini cocoknya kemana gitu kan ya. Maka tentunya tingkat akurasi ini nanti bisa dicek. Akurasinya, presisinya, recall-nya. Karena setiap data itu dibandingkan atau dicocokkan dengan data lain. Seperti itu ya.
tes set independen terhadap training set, data set trainingnya. Jika tidak, maka kondisi overfitting akan terjadi. Maka di sini tentunya pada saat berbicara kita melakukan tes gitu ya, fase testing, tentunya yang perlu diperhatikan tadi, adakah datanya yang memang independen? Maka nanti bisa dicek, oh ini data yang satunya bergantung ke data yang lain, atau variabel satunya tergantung dari variabel lain, maka ini harus menggunakan algoritma A. Oh, kalau tidak bergantung bisa menggunakan algoritma B. Jika tadi akan overfitting, gitu. Maka pada saat kita berbicara dataset seperti apa jenisnya, kita juga bisa tahu atribut ini ada kaitannya nggak dengan yang lain, gitu ya. Contohnya, pada saat kita punya dataset atau data latih, pada saat kita akan menentukan kelulusan, logikanya atribut nama itu tidak punya kaitan dengan nilai-nilainya, gitu ya. Tapi nilai A, nilai B, nilai C mungkin itu ada kaitannya. Maka nanti ada yang ketemunya adalah data independen dan data independen. Jadi bergantung nggak, gitu ya. Kalau nilai semester 1 dengan semester 2 mungkin bergantung ya. Bagi yang dinilai semester 1-nya pemrogramannya bagus, kemungkinan ya pemrograman 2-nya juga bagus. Bisa jadi seperti itu, gitu ya. Namanya itu bergantung. Tapi kalau berbicara atribut nama tidak bergantung dengan nilai, kan belum tentu gitu ya. Di sini saya punya namanya Vina ada 2 gitu ya. Ya belum tentu, misalnya pada saat berbicara apakah nilai Vina bergantung pada nilai semester 1, Vina 1 gitu ya. Kemudian Vina 2 bergantung dengan nilai pemrograman 2, kan itu tidak bergantung seperti itu ya. Nah, maka kita harus lihat berbicara dataset. Mana atribut yang bergantung dengan atribut lain, mana atribut yang tidak bergantung dengan atribut lain. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kondisi overfitting pada saat kita mengklasifikasikan. Jika akurasi dapat diterima, maka model bisa digunakan untuk mengklasifikasikan data yang labelnya belum diketahui. Maka tadi kita latih dulu, kemudian hasilnya lebih dari 70% gitu ya. Oh ya udah, kita langsung ujikan. Tapi kalau belum, nah itu tadi gitu ya, kita harus melakukan apa nih, perubahan apa, atau dioptimasi dengan apa, seperti itu. Nah itu berbicara dengan penggunaan model gitu ya. Contoh kasus, nah di sini ada input data mahasiswa. Ini ada 2 kelas, lulus tepat waktu dan lulus tidak tepat waktu atau terlambat. Bagaimana kalau diberikan data inputan mahasiswa, sistem secara otomatis untuk menentukan mahasiswa akan lulus tepat waktu atau terlambat. Ini adalah kasus yang kita bisa gunakan untuk klasifikasi. Kenapa? Karena sudah jelas ada 2 kelas, lulus tepat waktu dan tidak tepat waktu. Inputannya apa? Data mahasiswa. Mau berdasarkan data mahasiswa mana? Data mahasiswa pada saat masuk ke STIMIK Bandung atau pada saat sudah di semester 1. Nah itu kan, ini pada saat diberikan kasus, kita harus bisa menganalisis, oh ini datanya dari mana. Ini sudah jelas menggunakan klasifikasi. Adakah keterikatan antara atribut lain dengan yang satu? Gitu ya. Maka kita nanti cek dependent atau independent datanya atau atributnya seperti itu. Maka di sini kita bisa mempelajari beberapa algoritma untuk menyelesaikan kasus ini. Bisa jadi nanti menggunakan decision tree, bisa jadi menggunakan naive Bayes atau KNN seperti itu. Jadi berdasarkan kedekatan tetanggaan.